Oke, Ya, halo nama Miss saya Yonas. nama saya Nur Laksmita Yonas Ramadanti, biasa dipanggil Miss Yonas atau Yonas aja. Rata-rata mahasiswa saya manggilnya begitu karena memang biar akrab aja. Di kelas kita tidak pakai Mister Miss gitu, enggak. Kita kita di kelas pakai nama langsung gitu. Saat ini kesibukan saya, masih mengajar di salah satu universitas swasta di Jogja. Dan ada beberapa universitas swasta juga di luar Jogja dengan sistem online. Saat ini saya sedang mempersiapkan diri untuk berangkat ke US sebetulnya, karena insya Allah tahun depan saya berangkat ke belajar di The University of Arkansas yang ada di US dengan beasiswa Fulbright PhD. Gitu. Terima kasih. Selamat Miss Yonas. Thank you. Terima Oke, kasih. Oke, Miss Fani, silakan. Wow, amazing banget ya Miss Yonas nih. Congratulations loh for the Fulbright scholarship-nya ya, keren banget ya. Mudah-mudahan kita semua yang di sini ketularan semua ya. Amin. Thank Oke. you. eh, Amin. Iya, soalnya udah langsung jadi positive vibes banget kan ya buat teman-teman semua yang hadir di sini, buat saya juga gitu. Mudah-mudahan ketularan nih gitu ya. Terima kasih banyak ini untuk Kompas Publishing for the invitation. Halo, salam kenal semuanya. Good evening. Kalau saya kebetulan di Jawa Tengah jadi masih good evening ya. Kalau siapa tahu ada yang di Korea gitu kan ya masih sore, good afternoon gitu. Eh, saya Fani, biasanya mahasiswa manggilnya Miss Fani atau Miss Fan gitu aja. Terus kegiatan sehari-hari ya sibuk ya. Ke kampus pulang, ngurusin rumah tangga ya gitu-gitu aja kan ya. Kalau kalau perempuan kan gitu ya, dua-duanya kan ya. Terus mengajarnya masih bahasa Inggris aja karena kebetulan bisanya di situ ya. Jadi saya nggak bisa ngajar ekonomi akuntansi gitu nggak bisa. And then ya biasanya yang ngajarnya ya berkaitan dengan TOEFL, bisnis Inggris gitu-gitu aja. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih, Miss Fani. Terima kasih, Miss Yonas. Kita sebelum mulai, kita foto-foto dulu yuk. Nanti kalau sudah malam, biasanya nanti kalau udah lihat soal-soal, udah mulai butek ya, jangan. Jadi sekarang mumpung masih segar, silakan. Kalau berkenan, kameranya dinyalakan. Saya screenshot dulu, kita ambil dokumentasi. Wah, mantap deh. Ini ada yang di Mbak Friska di mana ini? Di mall? Wah, tuh kan beneran di mall. Nggak apa-apa, di mall masih bisa sambil mendengarkan. Ini persiapan ya. Daripada nanti cari waktu lagi di hari lain, belum tentu bisa membahas ini. Baik, rekan-rekan yang lain silakan turn on the camera please. Nah, halo Mas Revan. Wah, ini rajin banget nih ikut podcast. Mantap. Baik, kayaknya yang lain masih sambil makan, sambil melakukan hal yang lain ya, jadi nggak enak kalau harus buka kamera. Nggak apa-apa. Baik, saya akan uh, screenshot ya, semua posisinya dengan posisi yang senyum, senang, bahagia. Oke, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ya, sebentar saya ini. Sebentar. Satu lagi gaya bebas deh. Oke, sekali lagi gaya bebas. Oke ya. 1, 2, 3. Cheers. Oke, sip. Thank you semuanya. Ya, silakan kalau rekan-rekan di sini ada yang harus kameranya tidak menyala, nggak apa-apa ya. Mungkin sambil mendengarkan, sambil mengerjakan yang lain, nggak masalah. Oke, sebentar. Baik, saya akan mulai materi untuk tips bagaimana kita bisa lulus TOEFL IBT. Nah, sebelum saya tanya lebih lanjut, kemarin juga saya sudah bicara dengan Miss Fani, mungkin Miss Fani bisa mulai untuk memperkenalkan dulu TOEFL itu ada beberapa jenis sih gitu loh. Ya, silakan Miss Fani. Nanti seterusnya mungkin Miss Yonas kalau ada beberapa yang mau dilengkapi silakan. Ya, Miss Fani silakan. Terima kasih banyak. Maaf ya, Miss Yonas duluan nih.
Maaf ya. Biasanya, ya biasanya yang lebih jago ini pas di pamungkas ya gitu ya. Oke, jadi izin sharing nih buat teman-teman semua nih. Jadi di sini kita bukan yang lebih pintar atau gimana, mungkin sedikit lebih karena tiap harinya berkutatnya di daerah di bidang ini gitu ya. Nah, kalau dari all participants di sini, saya izin tanya nih, mungkin boleh dijawab pakai chat atau pakai reaction. Ada yang sudah pernah tes TOEFL kah? Boleh kasih reaction atau kasih di chat. Kalau misalnya TOEFL-nya TOEFL apa gitu, boleh silakan di chat aja. Ya, mungkin ada yang pernah tes TOEFL? Sudah adakah atau belum pernah sama sekali? Kayaknya kalau di sini udah harusnya kalau udah sarjana udah semua ya, pastinya gitu ya, pastinya udah. Nah, masih ingat nggak TOEFL-nya berapa waktu itu? Atau ingat nggak TOEFL-nya dulu TOEFL apa? TOEFL paper based test atau computer atau IBT? Oke, belum ada yang menjawab. Mungkin masih malu-malu. Saya izin share screen ya, Kak Fem. Ya, ya, ya. Oke, thank Ada you. kan? Oh, Ada yang sudah jawab Kak, juga, Kak. TOEFL ITP. Wah, sudah TOEFL ITP tapi IBT belum, Miss. Oke, boleh sharing-sharing kah? Ininya skornya berapa nih? Yuk, yuk, yuk. Kalau mau di-sharingin boleh loh. Ayo. Oke. Nah, yang Wah, PBT. sudah Belum ada. PBT, sudah Kak, sudah pernah tapi udah lama bet waktu urus Herdes. TOEFL CBT, wow keren. Nah, ini dari teman-teman berarti kan semuanya udah tahu semua ya bahwa kalau TOEFL itu ada yang tadi ada yang ngejawab PBT, kemudian ada yang ngejawab CBT, ada yang jawab IBT gitu kan. Ada yang ITP. So, apa sih perbedaan antara TOEFL tersebut? Apakah layar saya sudah terlihat kah, Kak Sudah, Fem? sudah. Oke, thank you. Ini saya mau slide share, Iya. belum kepencet. Udah kepencet tapi masih loading. Oh, Oke. Nah, jadi seperti yang tadi mungkin teman-teman sudah tahu semua ya, kita cuma refreshment aja. Jadi bahwa TOEFL itu ada 3 macam, ada paper based test. Meskipun mungkin sekarang ini udah banyak paper based test yang dalam bentuk online ya, tapi kan jenisnya sama gitu loh. Jadi yang diujikan sama, hanya saja medianya berbeda. Jadi yang tadinya di kertas menjadi di online atau menjadi di layar begitu. Kemudian dari paper based test ini biasanya ada 2 jenis ada 2 jenis tes, yaitu ada yang prediction, ada yang ITP. Makanya teman-teman tadi ada yang jawab TOEFL yang PBT, tapi ada yang jawab ITP. So what's the difference gitu? Jadi paper based test ini ada dalam bentuk apa namanya prediction atau yang biasanya ini buat syarat wisuda. Jadi kalau misalnya kita sering lihat ada tes TOEFL gitu ya di Google atau di apa dia langsung jadi itu rata-rata adalah prediction gitu sehingga untuk sertifikat sendiri biasanya tidak bisa dipakai kayak untuk CPNS apalagi untuk beasiswa luar negeri nggak bisa ya gitu. Kemudian kalau ITP itu gimana? Nah kalau ITP itu adalah tes TOEFL yang paper based test tapi penyelenggaranya dari ITS, dari English Testing Service. Jadi lembaga tesnya Amerika yang ngebuka cabang di seluruh dunia ya, termasuk di Indonesia di Jakarta. Jadi perbedaannya adalah a little bit more expensive. Mungkin teman-teman masih ingat ya kalau sekarang itu rata-rata rate-nya di 600-an sampai 1 jutaan. Kemudian untuk sertifikatnya bisa loh kalau buat persyaratan Fulbright ya Miss Yonas ya, correct me if I'm wrong. Jadi bisa nih modal 600.000 bisa buat ke Amerika gitu. Kemudian tapi LPDP sepertinya belum bisa ya kalau untuk luar negeri. Jadi kalau LPDP itu bisanya adalah IBT gitu. Jadi sebenarnya yang diujikan sama yaitu listening, structure dan reading kalau untuk paper based test, tetapi penyelenggaranya berbeda. Kayak misalnya saya dari Undip, maka ada paper based test yang prediction kalau di Undip namanya EPT English Proficiency Test. Nah, itu sertifikatnya hanya bisa berlaku di Undip atau mungkin buat CPNS bisa. Lamar kerja bisa lah gitu. Tapi kalau untuk beasiswa luar negeri nggak bisa. Kayak untuk exchange student aja nggak bisa gitulah intinya.
Kemudian yang berikutnya adalah computer based test. Computer based test itu ya pakai komputer, kemudian dia ada writing-nya. Jadi ada perbedaan di sini ya. Jadi ada writing-nya kalau di computer based test. Kemudian yang terakhir adalah ada internet based test. Nah, ini yang gongnya yang hari ini. Jadi kalau di IBT itu hampir sama seperti IELTS. Kemudian dia yang diujikan adalah reading, listening, speaking, and writing. Kok nggak ada structure? Karena kalau orang grammarnya pinter, biasanya di speaking, di writing, di listening, everything is good. Seperti itu. Nah, untuk biayanya otomatis berbeda ya kalau IBT ini karena dia sertifikatnya itu bisa dipakai kemanapun, untuk beasiswa apapun. Jadi untuk IBT ini a little bit more expensive, cuma 200 kok ya, 200 US dollar tapi. Kalau tadi 600, ini sekarang 200 tapi US dollar. Gitu. Jadi kalau biasanya tekniknya kalau ITP-nya udah di atas 550, beraniin deh ngambil IBT. Seperti itu. Oke, izin sholat dulu silahkan. Kemudian kalau berikutnya adalah, nah ini kalau di IBT, ini perbedaan di CBT dan IBT ya, ada perbedaan di writing sama di readingnya, begitu. Jadi kalau di IBT ini ada, sorry, jadi kalau reading dan writing itu tidak ada di paper based test, hanya ada di computer based test dan internet based test. Kayaknya itu dulu ya Kak Femi ya, karena kan baru menyebutkan tentang tipe ya. Oke, silahkan Kak Femi kalau mau dilanjutkan. Baik, Miss Yonas, mungkin ada yang mau ditambahkan sehubungan dengan jenis-jenis TOEFL yang ada di sekarang ini? Oke, terima kasih. Kayaknya mau nambahin yang IBT aja kayaknya ya, Miss ya. Karena sepengalaman saya untuk Fulbright kemarin ini, saya tesnya 2 kali nih. Tes yang pertama dapat yang 4 jam. Jadi literally duduk di kursi dan duduk di depan layar itu 4 jam, no breaks at all. Alhamdulillah karena dianggap tidak maksimal, saya sendiri sih sebenarnya yang bilang ke panitia bahwa I demand retake test. Alhamdulillah yang selanjutnya saya dikasih yang versi 2 jam dan itu sangat jauh lebih nyaman. Tetapi bukan berarti itu tanpa resiko gitu. Kalau yang untuk 4 jam memang jumlah soal akan jauh lebih banyak gitu ya dan kita lebih belenek gitu lah ya. Tetapi kalau kita salah satu nggak akan terlalu berpengaruh gitu dengan nilai. Tapi kalau kita dapat yang versi 2 jam, otomatis kan jumlah soal jauh lebih berkurang gitu. Salah satu aja itu sudah sangat berpengaruh ke nilai. Tetapi entah kenapa, alhamdulillah nilai saya jauh lebih tinggi yang versi 2 jam dibandingkan versi yang 4 jamnya gitu. Nah, ini saya ada sedikit merangkumkan sebetulnya, Miss. Ya, Sedikit, silakan. there you go. Ya. Nah, ini saya sedikit merangkumkan sih sebenarnya perbedaan yang saya temukan dari the old version and the new version kayak gitu. Nah, yang old version itu ya apa ya, benar-benar menguji kesabaran dan mental gitu ya, karena lama banget harus 4 jam duduk, gerak sedikit aja kadang dicurigai sama petugasnya, "Mbak, tidak boleh gerak-gerak." Ya, itu sangat sangat apa ya, very stressful. Nah, untuk yang versi lama itu, waktunya tidak banyak berubah sih untuk skill-nya, untuk reading-nya, tetapi jumlah bacaannya yang dia berubah gitu. Yang di versi lama 3 sampai 4 reading passages, yang baru dia hanya ada 2. Tetapi jangan salah, level bacaannya, level vocabulary-nya jauh lebih tinggi yang 2 jam, gitu. Karena saya pribadi ngerasa kayak, perasaan yang 4 jam gampang kok, yang 2 jam susah ya, gitu intinya. Nah, terus jumlah pertanyaan dalam setiap reading passage itu sama, tetapi otomatis karena jumlah bacaannya lebih banyak ya, jadi lebih lebih lama ya, yang versi lama gitu ya. Nah, selanjutnya yang listening, tidak terlalu berbeda karena listening ini udah langsung dari ITS-nya langsung gitu ya, kita tinggal play the audio and then do the tasks kayak gitu, dijawab aja pertanyaannya. Selanjutnya yang speaking
speaking ini juga berbeda gitu antara yang 4 jam dengan yang 2 jam. Yang 4 jam diberi 4 topik waktu itu dan sangat-sangat stressful. Yang 2 jam alhamdulillah hanya 3 topik, berkurang 1 tapi sudah sangat ya mengurangi burden sedikit lah. Nah, yang writing ada sedikit perbedaan gitu teman-teman. Untuk yang old version saya dapat 2 tipe writing task waktu itu. Yang pertama adalah ya semacam describing something nggak jauh beda tidak jauh beda seperti IELTS. Yang satu lagi adalah analytical writing yang untuk 4 jam. Dan masing-masing writing itu 30 menit waktu itu. Nah, versi yang baru alhamdulillah saya cuma dapat 1 aja, tetapi yang analytical writing, which means topiknya kadang antah berantah dan kita diminta untuk menyajikan argumen kita dan itu harus lengkap, runut dan apa ya? Ada format-format yang saya pribadi ikuti dan yang saya dapatkan dari online classes di luar begitu. Itu saja sih bedanya. Yang jelas untuk saat ini sepengetahuan saya kalau misalnya teman-teman mau tes untuk IBT lebih banyak memfokuskan yang 2 jam rata-rata. Sudah mulai bergeser ke arah sana mulai tahun 2023. Begitu. Oke, saya Thank stop you. sharing ya. Oke, terima kasih Miss Yonas. Jadi rekan-rekan di sini berarti sudah bisa mempersiapkan diri. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang versi 2 jam, tapi levelnya lebih sulit, jadi harus apa persiapannya. Nah, ini kita akan bahas ya apa persiapannya. Mungkin Miss Yonas bisa kasih tahu strateginya nih supaya cara belajarnya itu seperti apa supaya rekan-rekan di sini juga bisa mempersiapkan. Kalau di sini strategi yang paling efektif deh untuk kita sebagai peserta bisa selesai sesuai dengan waktu yang diberikan. Kita mesti seperti apa belajarnya, gimana sih persiapan fisik dan mental ini. Oh iya, Baik, penting itu silakan. mental. Nah, Jadi itu mungkin bisa penting sharing itu dulu, penting. Miss Yonas. Nah, sebetulnya sebelumnya saya nggak pernah ada pengalaman, bukan nggak pernah sih, sangat minimal sekali pengalaman saya dengan TOEFL yang IBT itu. Saya seringnya kalau nggak ngajar TOEFL ITP ya tes TOEFL ITP untuk diri saya pribadi begitu. Dengan demikian paling tidak saya sudah terbiasa gitu, Miss. Sudah terbiasa ngadepin soal-soal yang ya kalau TOEFL kan readingnya levelnya agak sedikit beda dengan soal-soal yang di kelas gitu ya. Jadi at least sudah sedikit terbiasa menghadapi readingnya gitu. Dan alhamdulillah untuk tes TOEFL yang IBT ini semuanya difasilitasi oleh Aminef. Sebelum saya tes ada pelatihan dulu, Miss. Gitu. Ada pelatihan dulu dan selama pelatihan itu memang salah satu yang difokuskan banget adalah practice. Practice, practice, practice. Latihan, latihan, latihan. Cuman bentuk latihannya itu diberi pressure tambahan. Kalau kita latihan sendiri itu kan ya udahlah sekedar latihan gitu ya. Tetapi kalau latihan yang disediakan oleh Aminef ini kita betul-betul dikasih waktu, dikasih timing. Nah, kadang kita lupa tuh. Kadang kita writing-nya sudah oke, sudah mikirnya udah keluar semua gitu ya secara untuk argumennya sudah bisa tertulis semua gitu. Tetapi kadang yang kita lupa adalah itu nggak dikasih waktu. Jadi ketika kita mengerjakan soal yang sebenarnya dan dikasih waktu, kadang kayak mandek di tengah kayak gitu-gitu. Nah, yang betul-betul ditekankan sekali adalah satu timing, yang kedua banyak-banyak latihan. Jadi sangat penting banget kita tuh punya apa ya media gitu ya, media yang bisa kita gunakan untuk latihan gitu. Saya pribadi nggak terlalu nyaman latihan dengan menggunakan buku yang dibawa kemana-mana, enggak. Jadi saya selalu latihan yang online, 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 online. Jadi setiap kemanapun saya bawa tablet, kemanapun saya bawa iPad, laptop dan HP gitu ya. Kalau saya lagi pengen, aduh kayaknya pengen belajar deh atau ada kesempatan untuk latihan, saya buka aplikasi begitu. Itu aja, Miss. Oke. Bagaimana dengan Miss Fani? Pasti ada juga yang sudah disiapkan untuk memberikan apa tips-tips untuk para peserta di sini. Apa saja sih yang kita harus siapkan dan strateginya bagaimana supaya bisa persiapan itu sendiri? Iya,
hampir sama sih ya. Cuman ya karena ini mau nambahin aja sih kalau dari pengalaman sama persis karena memang di Indonesia ini memang kebanyakan lebih ke TOEFL yang paper based test sama yang ITP ya. Memang kita mostly ngajarnya atau belajarnya ya itu kayak jarang banget kita dapat yang IBT gitu. Karena memang tipikal orang Indonesia itu TOEFL biasa prediction, ITP kemudian ke IELTS itu orang Indonesia tuh seperti itu banget. Padahal sebetulnya kalau misalnya kita bisa IB itu tuh sih lebih lebih conquer-nya lebih enak karena style dari soal reading yang di ITP itu sama kayak yang di IBT gitu loh. Jadi teman-teman ibaratnya nih kalau misalnya kita kan udah terbiasa dengan TOEFL yang paper based test ya. Kan ada reading tuh. Nah, reading itu nolong banget gitu. Jadi reading itu nolong banget kalau kita udah terbiasa di paper based test, maka di IBT-nya insya Allah gampang gitu. Kemudian maksudnya bukannya gampang kemudian underestimate bukan sih, tetapi we are used to gitu loh, udah kebiasaan seperti itu. Kemudian kalau dari listening mungkin kalau di paper basis kan ada part A, part B, part C. Ada short conversation, longer conversation, sama yang talk atau pidato. Nah, kalau yang di IBT itu cuman yang longer conversation sama yang pidato. Nah, berarti nanti banyak-banyak latihannya tuh di situ gitu. Kemudian kalau dari saya pribadi ya, kalau untuk yang tentu saja tadi ya practice, practice, and practice. Nah, praktis ini masalahnya biasanya Indonesia itu the power of kepepet. Penuh barangnya. The power of deadline. Udah mau deket, aduh ini kayaknya bentar lagi nih. Jadi mepet kebanyakan orang kemudian tidak prepare jauh-jauh hari, merasa pede gitu. Padahal ketika kita mengerjakan soal itu yang pertama kita tuh paham banget, oh iya, kalau ITP itu seperti ini, nanti ujiannya begini, stylenya seperti ini, jadi kita udah terbiasa gitu loh. Begitu juga dengan IBT. Oh, kalau IBT itu ini step-stepnya, kemudian jenis-jenis soalnya seperti itu nanti akan lebih terbiasa. Kemudian yang berikutnya adalah kalau untuk reading itu tips dari saya sih banyak baca. Apalagi kalau dari teman-teman di sini adalah para dosen atau pengajar atau yang memang biasa untuk di riset ya kan pasti banyak bacaan kayak artikel atau jurnal, research report atau mungkin academic text atau mungkin berbagai bacaan lain. Kalau ada kata-kata yang susah, jangan malas untuk buka kamus gitu. Buka ada deh Google Translate kah atau aplikasi langsung dibuka karena itu akan memperkaya vocabulary kita. Kemudian yang untuk listening, nah untuk listening ini sering-sering mungkin kan sekarang banyak sosial media atau apapun yang menggunakan bahasa Indonesia. Coba deh sesekali menggunakan yang bahasa Inggris. Kalau suka nonton podcast atau suka nonton vlog yang biasanya orang pakai bahasa Indonesia, move. Yang suka parenting, coba move ke parentingnya orang Amerika. Itu nanti listening kita tuh meningkatnya banget. Yang suka nonton film, coba deh nonton film Disney, atau mungkin Big Bang Theory, atau Grey's Anatomy, atau Friends. Udah, English-nya asik banget di situ. Kenapa kok saya arahkannya ke Amerika? Karena TOEFL itu American. Begitu. Kemudian yang banyak tadi ya, banyak menggunakan aplikasi-aplikasi aja. Dan untuk yang writing nih, nah masalahnya writing ya. Kalau untuk pas writing, itu jangan cuman belajar sendiri. Gitu. We need teacher. Kalau seandainya nggak mau pakai kursus, pakai, nah itu yang Sheldon juga gitu ya. Jadi kalau misalnya pas nggak mau pakai kursus yang benar-benar datang face to face, coba bisa pakai kursus yang online atau yang ada LMS-nya. Kita bisa menggunakan buku juga, beli buku misalnya yang di sini ya, misalnya dari Kompas Publishing dia ada bukunya, ada latihan soalnya, kemudian ada yang reviewernya. Nah, itu yang paling penting di situ. Kenapa? Karena ketika kita writing, kadang-kadang kita typo, salah kata, salah grammar atau apa, itu nanti ada reviewernya. Nah, itu kita butuh teacher. Seperti itu. Gitu, Miss Fem. Thank you. Nah, kira-kira idealnya tuh berapa lama sih persiapan yang seperti ini? Masing-masing boleh nih Mbak Miss Yonas dulu coba.
Menurut Miss Yonas, kita Waduh, udah mulai harus siap-siap tuh berapa lama sih gitu? kalau masalah preparation, kayaknya saya selalu, apa ya, Karena selalu sudah siap. prepare diri saya sejak semester 1 Oh, IS1 deh. oh, Jadi sudah sangat panjang gitu. Tetapi kalau teman-teman mau prepare, eh, menurut saya timingnya berbeda antara yang punya guru dengan yang enggak gitu. Kalau yang otodidak pasti otomatis jauh lebih lama gitu ya. Tapi kalau yang punya guru, well, 3 bulan 4 bulan itu insya Allah sudah, menurut saya sudah bisa. Dengan catatan basic English-nya mateng dulu. Terus vocabulary-nya banyak dulu, kayak gitu. Menurut saya begitu. Oh ya, sekalian mau nambahin yang masalah tadi Miss Fanny bilang soal harus punya reviewer. Iya, iya banget, banget. Harus butuh sekali punya reviewer khususnya untuk writing. Nah, nanti kalau bukan reviewer, guru deh. Paling nggak ada gurunya gitu. Karena ada beberapa apa namanya, beberapa strategi atau beberapa konsep writing yang nanti bisa diajarkan dari guru ke siswanya. Misalnya kita harus writingnya tuh pakai metode STAR, STAR, atau pakai AREL, argument, reasoning, example, and link back, dan lain sebagainya. Itu kalau nggak ada guru akan sedikit menyulitkan gitu. Dan ini dari tadi kan kita ngomonginnya kayaknya TOEFL IBT setiap section ya udah, kalau reading bahasnya reading doang, kalau listening bahasnya listening doang gitu kan ya, yang ada di kepalanya teman-teman ya. Tapi enggak, by the way. Jadi ketika listening kita harus menulis, jadi semuanya harus mateng tuh. Kalau di yang ITP kan ya udah listening doang, kita tinggal milih doang jawabannya kayak gitu ya. Terus yang reading kita tinggal membaca, yang penting vocabulary kuat dan lain sebagainya kita bisa tuh reading. Tapi kalau di IBT guys nggak bisa. Jadi, ketika teman-teman ada di section listening, itu teman-teman juga akan diuji juga bagian writing-nya, dan begitu juga sebaliknya. Sepengalaman saya seperti itu untuk batch Fulbright yang 2024 yang tahun ini. Begitu. Jadi kesimpulannya, well, sediakan waktu 6 bulan begitu untuk minim. membahas dari apa namanya, level basic dulu, ingat-ingat soal grammar yang basic sampai sampai proses writing itu 6 bulan lah kalau menurut saya. Miss Fani gimana, Miss Fani? Fanny, bagaimana? Mungkin ada tambahan berapa lama kira-kira yang kalau misalnya memang sudah ini kayak Miss Jonas kan dari semester 1 udah memang udah planning ya berarti ya. Gimana Miss? Kalau ya, jadi depending on the ini juga ya, depending on our situation juga. Kalau kita memang sehari-hari memang biasa menggunakan English, mungkin 1-2 bulan udah oke gitu loh. Itu kayak TOEFL ITP ya, TOEFL ITP loh. TOEFL ITP itu 1-2 bulan kalau kita udah biasa using English every day cukup. Tapi kalau untuk TOEFL IBT, karena memang kalau TOEFL, benar tadi yang disampaikan oleh Miss Jonas bahwa kalau misalnya kayak kalau di TOEFL ITP itu atau paper based test itu memang kita semuanya kayak masing-masing itu independen gitu ya. Listening ya udah listening aja, habis itu terus structure, habis itu terus reading gitu ya. Semuanya itu adalah bagian yang terpisah, nggak nyambung satu sama lain. That's why kenapa akhirnya yang paper based test bisa menjadi online based test, karena memang terpisah. Sedangkan kalau untuk IBT itu memang kita benar-benar harus sudah menguasai semua. Misalnya ketika kita disuruh writing itu kita tidak serta-merta writing begitu aja, tapi based on the lecture that we hear. Itu yang menyebabkan kita susah. Jadi misalnya kita ada pertanyaan, do you agree if internet is important, or do you disagree that internet is not important in our life? Itu kan singkat ya. Mungkin kita kemudian bisa aja langsung speaking atau bisa aja langsung writing, stating about our opinion gitu. Tapi kemudian ini namanya ada yang integrated writing ya. Itu nanti ada lecture atau ada conversation about that topic gitu. Nanti kita dengerin dulu, kalau udah dengerin baru kita writing. Nah, based on that
Jadi nggak cuma sekedar giving our opinion about that topic, tetapi juga based on the conversation. Itu yang menyebabkan a little bit challenging. Saya nggak bilang susah lah ya, challenging aja. Jadi ya mungkin ya sama sih ya, plus minus 6 bulan. Oh ya, dan satu lagi, kalau kita perkiraan nanti ujiannya itu adalah pagi atau siang, usahakan setiap hari kita pas pagi atau siang itu coba deh ngebuka soal maupun online test atau online exercise atau belajar itu di jam-jam tersebut. Sehingga itu secara alami akan menstimulus otak kita bahwa jam segitu aku ngerjain atau aku lagi using English begitu. Thank you. Oke. Terima kasih Miss Yonas dan Miss Fanny. Jadi sebenarnya ini kesimpulannya kita memang tujuan untuk tes TOEFL, tetapi sebenarnya persiapannya itu sendiri kita memang punya niat memang harus bisa dulu bahasa Inggris ya. Memang kalau apa melihatnya ke TOEFL terus mungkin bisa stres. Tapi karena kalau kita merasa aku harus menguasai dengan ya maksudnya memang sudah dari awal kita dari sekolah. Jadi kayak tips kita belajar bahasa Inggris juga sebenarnya ya awal-awalnya ya. Jadi setelah itu baru karena ya itu tadi menurut Miss Yonas dan Miss Fanny kan ini semuanya saling berhubungan ya, nggak bisa yang terlepas satu persatu. Jadi memang semuanya juga harus dipersiapkan. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau sambil bertanya, kalau misalnya di ruang chatting boleh, ya. Kalau mau open mic juga boleh, kalau misalnya memang kebetulan ada materi yang pas memang ingin ditanyakan. Oke, saya dulu di sini. Tipsnya untuk jam otak terbiasa dengan menggunakan Inggris. Oh ya, bagus. Thank you, Miss Nam. Baik. Nah, ada suara yang bocor. Sebentar ya. Saya lihat dulu siapa ini. Kayaknya udah di mute ya. Halo. Baru masuk kayaknya. Nah, baik. Mungkin pertanyaan saya satu lagi. Pak Revan ada yang mau bertanya, Miss Oh, Femi? Pak Revan ya. Oke. Ada yang angkat tangan. Silakan. Saya ingin bertanya kepada Miss Fanny dan Miss Yonas, bagaimana jika seorang siswa itu ketika dilihat dari TOEFL-nya itu lebih tinggi di productive skills-nya daripada di receptive skill-nya. Kebetulan saya waktu SMA itu pernah mengikuti Cambridge Assessment, Miss, dan kurikulum saya ini menggunakan dua. Yang pertama kurikulum nasional dan kurikulum Cambridge. Dan ketika itu siswa itu harus diwajibkan untuk mengikuti Cambridge Assessment. Ya, meskipun bahasa Inggrisnya bagus kan kita harusnya kan dilihat dulu profesionalitasnya di mana. Kebetulan waktu itu saya mendapatkan A2 yang seharusnya level SMA itu B1. Miss, bagaimana, Miss? Ya, silakan. Miss Yonas dulu mungkin. Kalau saya pribadi ya, agak bingung juga nih jawabnya. Gimana nih Miss Fani? Saya soalnya untuk pengalaman sebagai student, untuk mengajar IBT ke student itu masih sangat minim sekali gitu. Jadi saya cuma pengalamannya ke saya sendiri Oke. gitu. Gimana Miss Fani? Kayaknya lebih cocok ke Miss Fani deh kalau ini. Ya, Sebenarnya, silakan. merendah aja Miss Jonas. Kak Revan tadi yang lebih tinggi produktif atau reseptifnya? Yang di produktifnya. Produktifnya lebih tinggi dibanding reseptif. Benar. Oke, so boleh lebih detail lagi waktu pas reseptif. Kalau reseptif itu kan berarti kan menerima information ya. Iya. Sedangkan kalau produktif itu kan berarti kan kalau pas producing English ya di writing maupun di speaking, am I correct? Yes, you're right. Berarti waktu itu berarti lebih rendah di bagian apa? Di readingnya atau di listening or what? Di listen dua-duanya, Miss, yang reading Listening yang sama reading ya, karena itu kan reseptif ya. Oke. Iya. So saya izin tanya nih, waktu pas SMA, Mas Revan itu using English-nya in everyday conversation atau maksudnya dalam pembelajaran sehari-hari KBM-nya lebih banyak using English? Iya. Nah, oke. That's why. Gitu. Jadi kenapa? Karena dan ini anomali ya.
ini adalah sesuatu yang extraordinary karena orang Indonesia itu biasanya reseptifnya bagus, produktifnya jelek. Why? Karena kita terbiasa untuk ngerjain reading. Dan buat teman-teman yang nggak dari SMA internasional, itu kebanyakan mereka pinter reading, kemudian paham listening, ngerti sih dikit-dikit, tapi ketika mereka disuruh speaking, padahal cuma tanya, could you tell me where Simpang 5 is, mereka udah ngeblank gitu. Would you please introduce yourself, atau mungkin would you please tell me about yourself, itu udah ngeblank karena apa, orang Indonesia kebanyakan itu nggak praktis. Dan Mas Revan berarti you are lucky gitu loh. You are lucky karena Anda produktifnya bagus, karena most people in Indonesia, bahkan kita udah terkenal di luar negeri kalau Indonesian people itu Englishnya jelek, sehingga orang apa namanya, kalau misalnya mungkin yang dari Timur Tengah, ada saya banyak punya teman dari Timur Tengah yang pada kuliah di Indonesia, mereka rata-rata perginya ke Malaysia dulu untuk belajar bahasa Inggris di sana, baru ke Indonesia. Seperti itu, karena menunjukkan bahwa biasanya bahasa Indonesia itu di orang Indonesia produktifnya jelek karena kita kebiasaan di mengerjain reading pas SMA atau SMP, bahasa Inggrisnya cuman reading, writing, udah gitu. Pas speakingnya ngeblank begitu. Pas writing pun rata-rata ya kayak prosedur. Mungkin dari teman-teman di sini bisa ya, how to make fried rice gitu, kayak udah jadi apa namanya, tagline banget, how to make fried noodle misalnya. Nah, seperti itu. Jadi rata-rata cuman bisanya di writing. Nah, kenapa sebabnya? Karena Mas Revan mungkin sudah terbiasa untuk producing English using speaking and writing in your daily life, sedangkan untuk pas readingnya kurang waktu pas pengerjaan atau kurang praktis di situ. Atau kurang tips aja. Jadi kadang-kadang kayak pas lagi ngebaca reading, oke, terus mengerjakan udah ngeblank karena nggak tahu tipsnya. Gitu. Sebenarnya untuk tips dari reading sendiri itu kan sebenarnya saya nggak bilang mudah ya, tapi sebenarnya ada triknya begitu loh. Begitu juga dengan listening, mungkin paham listeningnya, tetapi ketika memilih jawabannya agak-agak bingung karena kurang terbiasa aja sih. Kalau in my opinion itu penyebabnya. Begitu. I hope that answer your question. I'm sorry kalau tidak satisfaction. No, yeah, you're right actually. Karena kan dulu kan saya pikir gini itu, mengapa kok guru saya ini kok nggak mengadakan sedikit les untuk persiapan Cambridge Assessment tadi ini, dan akhirnya ya saya nggak tahu harus gimana karena kan mendadak juga, yang mana harusnya kan dimulainya itu kan dari kelas 10. Nah, karena pandemi itu datang secara tiba-tiba, akhirnya dilaksanakannya pada kelas 12 itu, Miss, gitu. Dan di sini waktu writing ini kan telah disebutkan oleh Miss Fanny tadi kan berupa procedure text. Nah, di sini kalau di writing testnya untuk yang Cambridge itu kita itu dibuat 2 section. Jadi yang satu itu disuruh diberikan gambar dan kita disuruh menceritakan. Iya, describing. Oke. Dan satunya kita ini akan menceritakan budaya, menceritakan. Jadi kita menceritakan kembali menggunakan bahasa kita tentang budaya-budaya yang Asia. Kebetulan saya mengambil dari China waktu itu, yang yang tentang Chinese New Year, Lunar New Year. Lunar New Year, ya. Ya, dan untuk speakingnya sendiri kita ditanya ya hanya general saja. Can you tell me about myself? Begitu benar. Dan ditanya what did you do at home, misalnya sama halnya kita dengan what's your daily hobbies at home gitu. Nah, that's why makanya yang pas produktifnya sangat sangat easy karena kan everything you have mastered gitu loh. Kayak daily life, kemudian what do you do at home, daily routines, itu kan isinya adalah sesuatu yang kita memang menguasai, we use it every day gitu. Dan itu akan difference ketika nanti Kak Revan waktu pas IBT kemudian dikasih topik, itu nanti jadi challenge. Karena apa? Waduh, ini kan bukan sesuatu yang saya pahamin. Nah, nanti ketika misalnya tadi ya, internet is good versus internet is bad.
what is your opinion gitu. Itu kan nanti kemudian kita ada listeningnya dulu, listening to a lecture atau to conversation. Nah, di situ kemudian kita harus berusaha memberikan opinion di situ. Kalau tadi saya bilang prosedur teks itu cuma contoh doang ya, contoh untuk writing kalau di Indonesia maksudnya gitu. Jadi that's why waktu pas producingnya bagus, because you know you master, sedangkan untuk reading sama listeningnya ngeblank karena tadi tidak tahu tipsnya, tidak tahu strateginya. That's why tadi waktu pas di awal saya sudah menyampaikan bahwa kenali ujian Anda. Jadi kalau tes ITP itu seperti ini, kalau tes IBT seperti ini. Jadi kita sudah tahu dan sudah tahu tips maupun strateginya. Begitu. Saya tadi mau ngomong apa tapi saya lupa. Nanti kalau ingat ya. lupa Kalau dulu ngeblank. waktu itu belum mengetahui tentang apa itu skimming dan scanning itu. Nah, baru di les-lesan ini yang saya pernah ambil itu diajarkan juga bagaimana cara membaca cepat, baik itu dilihat dari main idenya atau spesifik what is it? Spesifiknya. And of course, based on the article that I have read, from Tennessee, University of Tennessee mengatakan bahwa dari skimming ini kita hanya membaca dari main idenya saja. Jadi istilahnya we reduce our reading skills because we don't read anything on the text. And dengan scanning ini we read the text rapidly, and you're just looking at the one sentence only. Oke. Bagaimana Miss Revan? Jawabannya oke. Oh ya, Oke. Ada lagi yang mau tadi kan telah disebutkan spoken integrated dan writing integrated. Apa yang membedakan itu, Miss? Karena kan di perkuliahan saya dulu sebelum ada kurikulum Merdeka ini ada spoken integrated gitu. Oke. Mungkin ada yang mau ditanggapi lagi dari Miss Fani atau Miss Yonas? Kalau nggak salah, saya tuh pernah membaca sebuah artikel, tapi saya lupa ini siapa yang menulis gitu. Di artikel tersebut disebutkan bahwa memang manusia itu memiliki kemampuan yang berbeda dan itu bisa terukur antara skills dalam bahasa Inggris. Nah, kemungkinan besar Mas Revan ini jago, memang sudah jago, bawaannya udah jago duluan gitu di speaking ketimbang di reading. Itu bisa jadi seperti itu. Nah, saya pribadi bukan penyembah satu hasil testing, Mas. Jadi kalau misalnya saya barusan ikut tes gitu ya misalnya ya, dan ternyata keluarnya seperti ini. Misalnya keluarnya ternyata untuk speaking dan untuk writing saya jauh lebih bagus gitu. Saya bukan orang yang langsung puas dengan itu, Mas. Jadi kadang saya ambil tes lagi untuk mencari tahu ini valid nggak sih, kayak gitu. Untuk sebagai backup aja sih untuk kepercayaan saya gitu. Jadi setelah mendapatkan dua jenis testing itu saya baru bisa menyimpulkan bahwa oh iya memang productive skill saya lebih bagus daripada yang receptive skill begitu. Kalau misalnya mau mendapatkan yang lebih valid lagi hasilnya, mungkin kita tidak bisa rely on one results only. Dan untuk tadi yang integrated. Kalau masalah kuliah, ini jujur saya baru jadi dosen selama 1 tahun nih. Jadi kalau misalnya ngomongin kurikulum Merdeka, kayaknya lebih cocok ditanyakan ke Miss Fani. Tapi kalau ngomongin tentang integrated skills yang ada di tes IBT, well, I can confirm that all of the skills yang ada di IBT itu semuanya ada gitu. Jadi sebagai contoh waktu saya ikut tes IBT di Jakarta beberapa waktu lalu untuk beasiswa ini, saya kaget karena ketika writing saya masih harus membaca dan harus listening gitu. Jadi model soalnya tuh kayak ada semacam dosen gitu ya, dia memberikan lecture di dalam kelas. Misalnya topiknya adalah kita pakai topik yang sudah dicontohkan Miss Fani tadi, internet good atau whether internet is good or bad kayak gitu. Di dosennya tuh kayak ada teori macam-macam. Kemudian di bagian reading itu ada
em, diskusi mahasiswa gitu, dialognya mahasiswa, tapi bentuknya reading, bentuknya teks gitu. Si A bilang begini, si B bilangnya begini. Nah, kalau kamu diminta untuk meresum atau diminta untuk summarize what the teacher and the students talked about, kamu akan nulis seperti apa. Terus nanti ada tambahan lagi perintah di bawahnya. Kamu juga harus state your opinion, apakah kamu lebih cocok dengan dosennya atau lebih cocok dengan siswanya. Itu it happens it happens during the test gitu loh, kayak di mana-mana ada bentukannya begitu gitu. Jadi kalau misalnya ditanya harus latih apa dulu nih, latih semuanya. Kalau untuk IBT latih semuanya sudah. Nggak bisa kita ngelatih cuma satu doang, dua doang, nggak bisa, latih semuanya gitu. Yeah, you are absolutely right, ma'am. I've taken well, 3 times, yeah, from senior high school to this university, yeah. About 2 months ago, I joined the placement test from EF. You know EF? Yes, and yeah, when I look at my results, yeah, receptive skills-nya ini sudah cukup membaik secara signifikan begitu, dan lebih ke strukturnya, mem, kalau di tingginya. Jadi levelnya itu sudah menuju B2, mem. Dan juga apa yang dikatakan Miss Yones tadi benar, di dosen saya yang essential speaking ini kita benar diberikan topik, ya, dan waktu itu tentang electrical vehicle, yang mana kan waktu itu kan booming, dan juga kita dibuat dalam bentuk fishbone analysis itu, jadi seperti bentuk ikan begitu, dan SWOT analysis begitu, Miss. Okay. Thank you for the participation from Mr. Revan. Sudah ini ya, kayak diskusinya udah oke, karena Revan juga sudah cukup banyak terlibat dalam menguji diri sendiri. Ini yang penting ini ya, kadang-kadang kita kan takut ya untuk menguji diri sendiri sebenarnya. Itu yang penting duluan, dan nanti kalau udah itu baru kita berhadapan dengan lebih besar. Oke, mungkin saya akan baca beberapa pertanyaan yang lain sambil nanti kalau tidak ada lagi nanti saya kasih pertanyaan juga. Coba kita lihat dulu yang ada di chat di sini. Mungkin ada, sebentar saya baca dulu. Ini ada satu dari Mbak Yina. Untuk daftar tes IBT lebih aman bagaimana? Langsung dari website ITS-nya atau cari semacam tempat tesnya? Terima kasih. Oke. Mungkin Miss Fanny bisa bantu jawab untuk ini. Oke, thank you for the chance. Untuk Kak Bayina, untuk TOEFL IBT itu memang semuanya resmi dari ITS. Ya, jadi tinggal dibuka aja www.its.org, kemudian nanti biasanya akan ada jadwalnya, begitu. Jadi nanti ada jadwal di mana kota apa gitu. Kalau misalnya ada di kota yang kebetulan ada di kota yang terdekat dengan Kak Bayina, oke, tapi mostly sih di Jakarta. Ya nggak, Kak Yonas? Miss Yonas kok menjadi Kak Yonas, kakak. Oh, tadi saya udah keinget loh. Saya ketawa tadi waktu pas denger Kak Revan ngomong. Soalnya pandeminya tiba-tiba gitu, mendadak tiba-tiba. Kalau ketok-ketok dulu nggak ada yang mau datang, nggak mau nerima ya. udah keinget. Thank you. Oke, jadi itu jawabannya ya, Kak Bayina. Mungkin bisa dipertimbangkan. Terus sebentar, ini dari Kak Juwita Okta, rekomendasi website untuk reviewer dong, tapi ini juga udah dijawab secara tertulis di chat. Nanti kita juga akan, dari Pak Angga nanti akan jelaskan juga ya, Kak, untuk partisipasi dari Kompas Publishing itu peranannya seperti apa, mungkin juga nanti bisa membantu rekan-rekan di sini yang ingin persiapan dalam tes untuk TOEFL IBT. Nah, ini jawabannya Grammarly is a good start. Nah, ini pertanyaan sehubungan dengan grammar nih ya.
Gitu yang paling orang Indonesia nih paling takut sama grammar kan sebenarnya. Kalau bagaimana persiapan yang untuk grammar supaya kita tuh bisa memperbaiki kesalahan gramatikal yang umum gitu. Apa ada tips-tips tertentu? Kalau dulu saya ingat, saya walaupun belum ikut tes yang resmi, tetapi kadang-kadang kalau misalnya dulu waktu les Inggris ya memang dikasih tahu oleh beberapa guru, biasanya sudah ada kisi-kisi ya bahasa Indonesia. Kalau di sini kisi-kisi yang memang harus diperhatikan, grammar-grammarnya yang kira-kira menjebak itu seperti apa. Nah, apakah seperti itu yang harus kita siapkan? Tapi mungkin ada yang bisa Miss Fanny dan Miss Yonas beri gambaran kita supaya kita ini udah nggak parno dengan yang namanya grammar, karena mungkin kalau dalam percakapan sehari-hari kita bisa abaikan itu, tapi kan karena ini tes, jadi kita juga harus perhatikan dengan betul-betul. Mungkin Miss Yonas dulu bisa kasih, atau terserah Miss Yonas ya boleh lah ya, untuk tips grammar ini sebenarnya. Oke, tips grammar ya. Tadi mohon maaf saya agak maju-maju sedikit karena tadi lagi ngetik. Kalau misalnya untuk grammar, buku-buku yang diterbitkan oleh ini penerbit yang sedang menyelenggarakan acara ini tuh udah cukup banget loh guys. Beneran deh. Oh, Barusan scrolling dan ternyata ada semua mulai dari beginner sampai advanced. Nah, untuk saya pribadi yang nggak suka belajar pakai buku, ya capek, berat, bawa kemana-mana, ini sangat membantu sekali gitu. Jadi buka tablet, buka langsung ke website, terus lihat tadi ada bisa diintip-intip juga, ternyata bab 1, bab 2-nya, ini sudah sangat membantu gitu. Kuncinya untuk grammar menurut saya adalah kita harus kebiasa dulu nih. Terbiasa dengan, apa ya, terbiasa dengan bahasa Inggris dan tata aturannya gitu. Dan ini tadi saya coba untuk lihat-lihat buku dari publishing ini, ada ini yang ya. dari beginner banget gitu. Bahkan dari TK tuh ada gitu. Jadi nggak apa ya, kayak ya udah resourcesnya udah ada di depan mata. So, ini tinggal balik lagi ke niat kita untuk ini sih, untuk refresh our memories gitu. Pasti kalau zaman dulu udah ada yang materi-materi dari guru gitu kan ya. It's a good start ya. Bukan a good start ya. Ini it's a good resources gitu loh. Jadi jangan manfaatkan aja yang simple-simple gitu, lagi nggak ada kerjaan, kita buka HP terus kita lihat-lihat buku. Jangan jangan melihat-lihat yang random, tapi kita pakai untuk belajar, dan kita belajarnya pakai ebook gitu akan sangat 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 membantu sekali. Cuman ya memang balik lagi ke motivation. Saya pribadi kalau misalnya tidak ada motivasi mau daftar beasiswa dari S3 ke US, kayaknya nggak akan belajar juga sih. Jadi jadi tetap harus ada motivation kalau saya. Cuman kalau masalah masalah resources banyak banget ini. Udah keren banget nih, lengkap, Miss. Mantap, Oh, mantap, mantap. ya ya. Tinggal kita mau buka apa enggak aja ya. Yes sih ya, tinggal masalah itu aja sih. Oke, Miss Fani mungkin ada yang mau disampaikan. Mungkin Miss Fani kemarin juga udah review kita punya our ebook resources. Mungkin ada sedikit masukan buat peserta-peserta di sini juga. Menurut Miss Fani gimana yang sudah review kita punya buku juga mungkin sudah lihat-lihat. Oke, thank you so much. Nah, jadi ada buku grammar dari Ezer Scramper. Ya, itu kalau buat teman-teman yang memang benar-benar mau belajar ya. Sekarang kalau untuk kaitannya dengan TOEFL IBT sendiri, sebenarnya grammar yang dipakai banget itu sebetulnya adalah lebih ke present simple ya. Present simple sama present perfect doang. Itu dua doang. Sebenarnya cuma dua doang gitu ya. Gitu Jadi ya. sebenarnya kalau ya sebenarnya kayak misalnya pas yang di writing itu kan kebanyakan adalah our opinion, kemudian pas di speaking juga lebih ke our opinion, begitu kan sebenarnya kan semuanya present simple ya, jadi nggak apa-apa kok kalau misalnya kita nggak bisa semuanya, ibaratnya gitu loh ya, jadi nggak harus sampai hafal 24 atau 32 tenses, that's fine gitu. Cuman sekarang untuk yang biar biar bisa nih grammar bahasa Inggris tuh gimana, grammar bahasa 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 Inggris itu grammar yang kenapa kok kelihatannya susah, karena we have very different rule, ada aturan yang sangat berbeda di tense-nya doang sih sebetulnya, karena ada perubahan verb itu ya, verb 1, verb 2, verb 3. Kalau bahasa Indonesia kan nggak ada.
Nah, kesalahan English learners in Indonesia itu kebanyakan adalah ketika belajar tense itu lebih ke tense ataupun grammar apapun tuh lebih ke rumus gitu. Sama seperti kayak matematika, kalau kita ngapalin rumus nggak paham kan, tetapi kita harus hafal fungsi atau konteks, kapan dia dipakai. Nah, seperti itu. Kapan ini dipakai, kapan present simple ini dipakai buat apa, nanti rumusnya bagaimana, baru ngikut itu. Jadi sebenarnya untuk tips terbaik untuk belajar grammar itu adalah pahami untuk apa fungsinya. Past simple tuh buat apa? Past continuous tuh buat apa? Present continuous tuh buat apa? Itu yang pertama. Jadi pahamin fungsinya. Untuk kaitan dengan IBT tadi untuk tense cuman kalau saya in my opinion ya cuman present simple sama sama present perfect aja sih ya. Gitu cukup udah cukup 2. Kemudian kalau dari sources yang ada untuk yang review buku tadi benar banget, kayak misalnya tadi sudah disampaikan bahwa ada buku yang TOEFL IBT yang ada di backgroundnya Kak Femi atau Miss Femi tadi, itu backgroundnya bener-bener itu enak pol, saya pakai bahasa Semarang ya, enak pol, atau anak-anak zaman now bilangnya enak bets buat latihan. Kenapa? Karena di situ sudah ada strukturnya. Let me share my screen a little. Oke, jadi kalau buat teman-teman, ini misalnya ya, ketika masih loading. Tuh. Oke, sudah ya. Jadi ada bukunya itu ada bahkan tipsnya itu sampai pronunciation, stress and intonation, pausing itu sampai dikasih tahu gitu. Sampai ada tips sedetail itu gitu loh. Kemudian ada open your mouth while speaking, not to mumble dan seterusnya. Ada pausing seperti itu. Kemudian kalau untuk yang reading, oke, nah ini kalau teman-teman bisa lihat ya, ada sedikit dari saya review bukunya sedikit. Nah, ini kalau teman-teman lihat itu udah ada latihan-latihannya, bahkan sampai dibedain per ini ya, per apa namanya, per jenis soal. Even though nanti kalau pas di ujian semuanya udah jadi satu ya, ada fact question, bagaimana how to answer it, ada latihannya, kemudian ada negative fact, ada inference, ada rhetorical dan seterusnya. Itu semua sudah ada contohnya, ada mini testnya, dan yang paling keren di sini ada word listnya, ada vocabulary review. Begitu, sehingga kita bisa meningkatkan juga dari kosakata. Sebagaimana yang kita tahu ya, kalau untuk pas TOEFL itu ketika kita menggunakan bahasa Inggrisnya itu menggunakan vocabulary yang bukan vocabulary biasa, misalnya I get, kita kan menggunakan obtain, itu nilainya lebih tinggi gitu ya Miss Jonas ya. Kemudian misalnya dalam sebuah kalimat tidak boleh kita menggunakan kata because terus. Kita boleh menggunakan kata therefore, thus, hence, dan seterusnya. Itu sudah ada di latihan soalnya. Udah ada di latihan di sini juga. Ada vocabulary review juga. Ya, kemudian ada practice test juga, dan sehingga kita bisa langsung lihat di answer key-nya. Dan yang paling keren sih dari buku ini, sorry Kak, wait. Oke, yang paling saya sukai adalah di bagian speaking dan writing-nya. Nah, di sini ada contoh kita dilatih untuk membuat outline. Jadi jadi ini buku keren banget. Jadi meskipun saya pengguna ya di sini, I am a user, right? Jadi ini ada topiknya, ada main idea of the reading, key point. Jadi ini secara tidak langsung itu sudah memberitahukan kita how to answer it gitu. Dan di situ nanti ada beberapa, kebetulan saya tidak nge-screenshot ya. Jadi ada beberapa topik dan kita bisa latihan untuk mengerjakan di situ. Itu udah keren banget, dan lebih keren lagi, listeningnya juga bisa di play gitu loh. Saya berasa wow, amazing banget ini gitu loh. Semua resourcesnya udah ada gitu ya Miss ya. Iya, Coba kalau dari awal saya udah ngerti website ini gitu. Makanya nggak usah mahal-mahal ke yang lain ya nggak sih? Aduh my God. Telat ngertinya, aduh. Dan yang makanya tadi kembali lagi ke Miss Jonas yang disampaikan, tinggal mau apa enggak, tinggal willingness-nya aja gitu.
Karena memang semuanya kan kembali ke niat ya, ke niat dan mau berkorban deh sehari sejam aja deh gitu. Oke, sehari sejam gitu ya. Gitu. Sepertinya ini habit mesti dibiasakan. Oke, terima kasih untuk Miss Yonas, Miss Fani penjelasannya dan ya memang kalau sudah tahu Kompas Publishing dari dulu enak ya bisa langsung ini ya. Oke, nanti Pak Angga juga akan jelaskan ada websitenya lagi loh ya. Jadi Ya. pelengkap dari yang buku. Oke, saya baca dulu yang ada di chat room. Setelah saya langsung buka saja ruang tanya jawab. Silakan kalau rekan-rekan di sini yang ingin bertanya langsung, baik lewat chat atau mau langsung open mic, it's okay. Nanti sambil nanti Pak Angga siap. Habis ini persiapkan untuk tutorial yang mau pakai successtesting.net. Oke, saya coba baca dulu. Ini ya. Karena ini kebanyakan memang pesertanya calon guru, terus dosen, udah ya, ada yang udah. Ada buku grammar dari Azhar Shamfer, memang kitab sucinya anak-anak PBI. Oke, McGraw-Hill, semua grammarnya lengkap. Oke, tuh. Maaf Kak, ini buku dan website apa ya? Oh, oke. Maaf Kak, ini buku dan website apa ya? Tadi video saya ke logout sendiri. Ini di classboxenglish.com website. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya. Nanti Pak Angga akan kasih tahu tutorialnya. Kalau misalnya memang perlu sign up, silakan langsung sign up ya. Karena gratis kok kalau sign up. Bisa di review semua buku. Kita punya 300 lebih judul buku di sini ya. Jadi bukan hanya yang serius-serius seperti ini, tapi untuk guru-guru yang mau mengajar TK ya, yang untuk sampai publik juga ada ya, silakan nanti dicek lihat semuanya. Ini kalau misalnya biasanya guru privat kalau ngajar online bingung kan, suka terlalu ngacak. Biasanya kan kita nyari materi googling, nah ini bagus, terus kita gabungin jadi satu. Jadi kita punya directory di komputer tuh biasanya macam-macam. Nah kalau di sini ini semua udah ada semua, jadi tidak usah ya resource yang lain boleh jadi pelengkap, tetapi menghabiskan 300 buku ini untuk satu murid lama banget. Biasanya saya kadang-kadang suka, misalnya muridnya udah bosen yang satu buku ini, saya bisa switch ke yang lain supaya dan tidak bingung gitu loh. Biasanya kita jadi agak ngeblank kan, aduh ini muridnya udah mulai nggak nyaman nih, kita harus mulai switch kemana. Nah kalau dengan website ini sangat terbantu sekali untuk para dosen atau para guru Inggris. Baik, ada yang mau tanya sebelum kita lanjut dengan penjelasan tutorial yang dari website successtesting.net. Mungkin ada yang mau tanya dulu? Nanti waktu lihat materi dari kita mungkin juga bakal ada pertanyaan-pertanyaan langsung ya. Nanti juga bisa Miss Fani dan Miss Yonas bisa menjawab. Ini sering membaca artikel yang sudah berada di level akademis. Oh, ini juga tadi ya. Baik, ada yang mau bertanya? Kalau belum ada, kita langsung saja ya lihat tutorial untuk website yang kita sediakan. Ini bisa jadi alternatif untuk teman-teman kalau mau latihan. Nanti Miss Yonas juga Miss Fani bisa coba cek seberapa akurat sih, seberapa akurat kita punya soal-soal yang sudah tersedia itu. Oke, Pak Angga, silakan. Baik, Miss Fami, terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih juga sudah bersedia bergabung dengan podcast kita. Jangan terlalu formal saja ya, Miss. Ya. Jadi sebetulnya yang akan saya perlihatkan adalah bukan tutorial sih sebetulnya, karena kan ini hanya sebagai website untuk sebetulnya bukan bukan demo atau bukan latihan untuk TOEFL IBT. Sebenarnya ini seperti benar-benar tes real gitu ya, seperti karena saya juga baru tadi pagi mencoba gitu ya, dan ini betul-betul seperti real test, dan hasilnya pun juga mengacu ke hasil yang memang dikeluarkan oleh ITS. Nah,
Tapi sebelum saya masuk ke situ, karena kan ini judulnya adalah tips and tricks ya, tips and trick. Nah, dari teman-teman di sini yang hadir di sini, apakah boleh dong sharing yang dalam waktu dekat ingin mencoba tes TOEFL IBT, ada nggak ya? Dalam waktu dekat mungkin ya 1 bulan atau 2 bulan ke depan, Silakan jawab di chat. atau memang sekarang lagi mengumpulkan informasi dulu nih? Ada yang sudah punya rencana untuk melaksanakan tes TOEFL-nya, karena kalau nggak salah, tolong dikoreksi, memang TOEFL IBT ini biayanya cukup lumayan menguras saku juga ya, Miss ya. Jadi Ada memang harus dipersiapkan lebih baik lagi. Sekitar berapa, Miss? 3 jutaan ya sekarang? Atau 3, berapa? ya 3,2-an lah. 3,2 ya, itu kalau memang sayang sekali kalau memang sudah tes hasilnya tidak memuaskan dan harus mengulang lagi gitu ya. Ini ada Ada yang mau tes Friska. bulan depan nih, Hmm. Kak Friska Purba. Oke, rencananya mau tes TOEFL IBT atau paper base? Ya, oke. Jadi gini, coba saya share CBT. screen saja ya. Oh, CBT. CBT itu sekarang sudah berganti menjadi IBT ya, Miss ya. Kalau dulu memang namanya CBT ya. Sekarang jadi sudah banyak mungkin ditinggalkan dan sekarang masuknya lebih ke IBT. Kalau nggak salah mau dikoreksi ya, Miss. Baik, sebentar. Ya, jadi tadi seperti yang Miss Femi di awal sudah ditampilkan ya. Jadi kita ada yang namanya website successtesting.net, di mana ini adalah sebetulnya untuk tes TOEFL, namun tidak bersertifikat gitu saja. Jadi pada intinya ya. Jadi kalau memang misalkan tes TOEFL nanti ingin yang bersertifikat, sudah pasti nanti ke resminya ke ITS. Nah, tapi untuk sukses testing ini adalah memang bisa untuk sebagai awal atau percobaan untuk sebelum kita lanjut ke dalam tes di ITS secara resminya, karena ini akan sangat mirip dengan ITS tesnya dan juga sistemnya stabil dan juga aman dan juga bisa dikerjakan kapan saja dan di mana saja, bisa di rumah. Kalau misalkan nanti kan resmi itu sudah ada tempatnya ya, Miss ya. Sudah ada tempatnya. Kalau ini silakan tutup pintu rapat-rapat di kamar untuk melakukan tes ini. Bisa di mana saja, bisa menggunakan browser apa saja. Jadi manfaatkan nanti kalau memang misalkan tadi Kak Friska ingin coba tes IBT ya, TOEFL-nya, nanti bisa coba untuk menggunakan successtesting.net ini juga. Nah, kemudian yang saya juga ingin sampaikan bahwa di sini kita bisa melihat resultnya secara mandiri juga. Jadi kita setelah melakukan tes, ini akan langsung mendapatkan reportnya dari sistem. Jadi kalau misalkan untuk di sukses testing ini, memang untuk penilaiannya, sebentar. Ya, untuk reading dan listening memang auto scoring dari sistemnya, tetapi untuk speaking dan writing itu kita manual scoring. Jadi bukan sistem yang nanti akan menilai, tapi yang akan menilai adalah memang orang yang memang expert di bidangnya. Nah, jadi ini akan lebih apa ya? Kalau sistem kan kalau speaking dan writing agak kurang tidak bisa untuk menilai ya. Tapi kalau memang misalkan dengan orangnya langsung itu bisa langsung menilai. Nah, jadi untuk
skor di atas 22 itu bisa langsung melihat status atau misalkan nilainya secara langsung. Tapi untuk yang speaking dan writing ini itu memerlukan waktu 3 hari kerja untuk nanti akan keluar di sistemnya langsung. Jadi ada skrip dan audionya juga. Kalau saya boleh sharing mengenai resultnya, coba sebentar saya cek ya. Nah, ini adalah ini saya yang tes langsung ya, jadi secara real. Ini jadi ketahuan jadi kompetensi bahasa Inggris saya. Ya, ini bisa dilihat dari skornya, reading, listening-nya masih di intermediate dan high. Listening udah lumayan ya katanya, kata di sistemnya, listening high. Tapi untuk speaking dan writing-nya saya masih fair, orang Indonesia ya Miss ya. Speaking and writing. Ya, di sini bisa dilihat kayak rapotnya ya, rapotnya reading skill, performance-nya, kemampuan kita sudah sampai mana, listening-nya, dan sebagainya sudah ada. Ya, ini juga untuk bagaimana penilaiannya maksimumnya 120. Ya, seperti itu. Jadi nanti juga akan ada statistik-statistik seperti ini. Kalau misalkan di websitenya, sebentar. Nah, kalau untuk sukses testing ini sebetulnya untuk institusi yang memang memiliki siswa, kita juga ada account untuk administratornya. Jadi kita bisa mengassign siswa kita untuk mengerjakan soal-soal di dalam website ini. Jadi misalkan siswa kita ada 20, nanti kita bisa assign ke mereka untuk mengerjakan di website ini. Jadi kita bisa generate juga. Saya coba lihat yang. Jadi kalau untuk di sini memang ada yang mini test, ada juga yang full test. Jadi kalau mini test itu sekitar 1,5 jam. Kalau yang full test ya seperti layaknya tes TOEFL begitu ya. Sebentar. Oh, ya. Nah, jadi ada juga statistiknya, kemudian ada skill-nya, di sini bisa dilihat vocabulary-nya. Nih, yang ada yang masih poor, oh masih poor nih ada 2. Inference dan categorizing. Nah, ini yang masih kita juga jadi bisa menilai ini, bisa menilai diri sendiri apa yang mesti kita perbaiki ke depannya. Jadi seperti itu. Ini ada jawabannya, saya salahnya di mana dan sebagainya. Seperti itu sih, Miss Femi. Jadi nanti untuk Bu Friska karena sudah menjawab dan akan tes, nanti kita akan beri akses untuk mencoba untuk tes di sukses testing ini secara gratis ya. Miss Friska, ada Miss Friska? Ada deh. Miss Bu Friska nanti hubungi Bu Femi atau nanti bisa juga ke saya untuk mendapatkan kode referensinya. Karena nanti dan juga nanti akan ada tutorial, kita juga akan bantu tutorialnya bagaimana cara nanti tes di website ini ya. Karena memang bulan depan ya mudah-mudahan ini bisa membantu Bu Friska untuk mendapatkan hasil yang terbaik di tes yang resmi di ITS nanti. Itu saja Miss Femi dari saya. Terima kasih. Ya, thank you, Pak Angga. Ini tadi Miss Yonas minta izin untuk leave lebih dahulu karena ada kabar duka. Jadi ya terpaksa harus segera tidak bisa ikut sampai habis ya. Nggak apa-apa, nanti kita bisa sharing apa yang sudah kita berikan di sini juga ke teman-teman yang ke Miss Yonas. Oh, ini Miss Friska udah masuk lagi. Tadi live sebentar. Oke. Miss Friska, ada di tempat? Oke, ada pertanyaan?
Boleh open Rekan-rekan di mic, sini Miss sehubungan Priska. dengan yang sehubungan dengan tadi materi yang sudah di-share oleh Pak Angga tentang successtest.net yang nanti bisa dicoba. Kalau misalnya mau coba-coba sendiri ada boleh ikut yang demonya dulu, boleh tuh. Ya, ya Miss Priska tadi mungkin keputus ya. Pak Angga tadi juga sudah menjelaskan kalau misalnya nanti Miss Priska ingin coba di simulasi tes yang dari kami, nanti kita bisa kasih akses kode untuk testingnya, jadi bisa lihat, bisa review dulu untuk diri sendiri, ya. Nanti kita kasih aksesnya gratis. Mungkin ada yang mau juga? Siap. Thank you ya, Miss. Iya. Mungkin ada yang mau coba juga di sini? Kalau mau coba nanti ya nggak apa-apa, nanti kita bisa coba akomodir mungkin rekan-rekan yang ingin ini tuh ya. Mau dong. Kayaknya semuanya mau ya. Iyalah ya. Boleh silakan japri ke Bu Femi atau ke saya ya. Atau tanya di grup, nanti kita bisa japri juga. Kalau ini ada di grup semua kan? Kecuali Miss Fani kan enggak. Ini memang yang peserta-peserta ini kita jadiin satu grup supaya gampang koordinasi. Ya, ini ada nanti. Oh ya, perlu disampaikan untuk yang sukses testing ini memang skalanya lebih sulit daripada yang aktual ITS. Jadi kalau misalkan ada skornya yang saya tahu informasinya 4.5 lebih lebih sulit. Jadi nanti kalau memang misalkan ingin ke ITS-nya nanti akan lebih mudah insya Allah. Oke. Baik. Ada pertanyaan sehubungan dengan yang sukses testing lagi? Perlu lihat untuk yang classboxenglish.com, rekan-rekan di sini, mungkin ada yang baru, belum pernah lihat. Perlu kami share? Kalau ada yang ngetik 1-2 aja langsung kita share. Kalau enggak berarti udah pada tahu. Perlu? Oke, berarti ada yang belum tahu ya. Saya coba share dulu. Oke. Untuk Classbox, ya kita punya e-book yang sudah tersedia untuk belajar, khususnya untuk yang related dengan topik ini, TOEFL IBT. Nah, nanti aksesnya silakan kita buka dulu classboxenglish.com. Ya, saya log out dulu biar gampang. Log out dulu. Oke. Classboxenglish.com. Salah, kurang H. Nah, nanti kalau teman-teman di sini belum punya login, silakan sign up dulu ya. Sign up bisa di sebelah kanan atas sini atau di bawah sini ada tombol juga. Jadi sebentar, nah ya, jadi kelewat. Nah, bisa sign up di sini. Kalau waktu sign up nanti tinggal pilih saja yang di sini ya, join. Silakan nanti diisi email yang akan didaftarkan. Waktu diisi emailnya nanti cek availability-nya ya. Dicek dulu availability-nya. Nanti kalau available bisa langsung isi data selanjutnya yang di bawah. Dan setelah itu verifikasi email. Ya, kadang-kadang suka gagal karena apa? Waktu diketik email tapi tidak dicek availability-nya. Ya, jadi skip di sini, jadi nggak dapat verifikasi email karena memang belum, karena kelupaan di sininya. Ya, dicek dulu. Baik. Nah, kalau sudah loginnya gampang lah, sama kayak login bikin email biasa. Nah, kalau misalnya sudah, saya login di sini. Nah, karena saya punya premium akses, jadi saya pakai yang premium akses. Kalau premium akses dengan free akses, bedanya kalau free akses
kita bisa mengakses semua buku. Di sini saya klik digital book. Ya. Kita bisa akses semua buku untuk yang free access, tapi hanya di unit 1 saja. Tapi bisa lihat semua. Ya, di sini ada 300-an lebih judul buku. Nanti silakan dilihat satu-satu. Unit 1-nya gratis. Nah, kalau premium access itu bisa lihat semuanya, termasuk ada soal-soal ujian untuk anak-anak yang bisa diberikan ke anak-anak, itu bisa di-download juga. Ya, jadi ini adalah jenis-jenis bukunya juga sudah dibagi per kategori. Kalau misalnya mau di-searching based on categories, atau based on CEFR, based on level, dan option kita juga punya materi yang interaktif whiteboard. Selain e-book, tapi juga kita ada yang versi multimedia. Ya, jadi ada animasinya juga. Ada beberapa judul buku yang menggunakan interaktif whiteboard. Nah, nanti kalau misalnya tahu judul bukunya, silakan langsung klik di search sini. Kita mau langsung tahu kan TOEFL ya, daripada nanti cari ke bawah tuh agak panjang, kita langsung klik aja TOEFL, search TOEFL, langsung enter. Nah, dia langsung tampil semua buku-buku yang berhubungan dengan TOEFL IBT dari level yang paling dasar sampai yang advance. Ya, nanti silakan kalau sudah lihat seperti ini, tinggal klik saja, klik e-books-nya seperti biasa. Nanti tinggal dipelajari dari sini. Bisa diakses dengan handphone, bisa diakses dengan tablet, juga dengan laptop. Nanti tinggal tunggu, nanti dicoba semua. Kalau sudah punya premium akses, semua bisa dicoba. Ya, kalau misalnya free access, nggak apa-apa. Ya, nanti bisa coba yang dari unit 1-nya. Nah, ini koneksi seperti biasa, muter-muter. Ya. Tadi sudah ditunjukin sama Miss Fanny sih sekilas ya. Tadi Miss Fanny juga sudah tunjukkan beberapa jenis-jenis materi-materi tesnya, itu nanti bisa dilihat di daftar isi. Baik. Nah, itu kalau ingin menggunakan materi e-book tentang TOEFL di classbookenglish.com. Kita sebenarnya juga bukan hanya e-book saja yang tersedia di sini, tapi kita juga punya materi online courses yang bersifat workshop untuk meningkatkan keterampilan para guru. Ya, jadi ada workshop yang bisa digunakan. Ini self learning. Jadi ada beberapa yang menggunakan video pembelajaran. Silakan belajar sendiri. Ada yang gratis, ya. Ada juga yang berbayar. Nah, nanti bisa dilihat ya. Ini kita ada materi pembelajaran diferensiasi. Ini juga kita pernah sempat kita ada acara waktu grand launching dengan Londo Kampung ya, Cak Dev. Itu bisa dilihat, ini gratis kok ya, jadi bisa ditonton. Ada cara untuk mempelajari teknik grafologi yang berhubungan dengan metode pelajaran, hypnoteaching. Nah, nanti silakan rekan-rekan yang ingin mengambil keterampilan lebih bisa akses dari sini. Ya, ini juga untuk guru. Selain materi bahasa Inggris, kita juga siapkan materi-materi pendukung lainnya ya untuk teaching method. Juga ada LMS, jadi LMS ini adalah untuk guru pakai kalau misalnya ingin membuat learning management system dengan siswa-siswanya. Jadi bisa memberikan PR, tugas-tugas dari Classbox nanti ke siswa. Nanti siswa punya aplikasi sendiri untuk akses. Nanti bisa ditanyakan dengan Pak Angga kalau misalnya memang ingin tahu lebih jauh tentang buku dan LMS, juga physical book juga kita ada. Ya. Nah, jadi itu dari classboxenglish.com. Jadi ini sangat berguna sekali. Tadi juga sudah direview oleh Miss Yonas dan Miss Fanny tentang bagaimana materi tadi TOEFL IBT dari Kompas Publishing itu bisa dijadikan materi untuk reviewer, ya, untuk belajar-belajar secara rutin, ya, karena lengkap. Oke, ada pertanyaan sehubungan dengan yang sudah kita sampaikan? Dan kalau ada pertanyaan untuk Miss Fanny juga silakan ya. Kalau masih ada yang pengen ditanyakan, silakan. Ini di chatnya ada apa nih? Oh, mungkin ada yang mau ditambahkan dari Pak Angga? Kalau saya tidak dulu Miss. Oke. Belum masuk, belum ada. Ya. Sebentar, ini saya stop share dulu.
Oke. Ada pertanyaan dari teman-teman di sini? Nah, sambil menunggu, saya akan ada satu pertanyaan lagi nih, Miss Fanny. Bagaimana cara kita mengelola mental stresnya untuk mempersiapkan TOEFL IBT ini? Mungkin Miss Fanny sudah punya pengalaman lebih, ada beberapa karakter yang mungkin sudah dihadapi, karakter-karakter siswa dalam belajar bagaimana. Nah, gimana caranya supaya kita bisa maksudnya mengelola supaya kita jangan terlalu cemas dan bisa melalui tingkatan tes ini dengan baik. Mungkin ada tips tertentu dari Miss Fanny. Silakan Miss. Oke, thank you Miss Femi. Kalau dari saya sendiri bahkan setiap mungkin kan kita udah biasa ujian ya, tapi setiap kali mau ujian tetap aja sih, tetap deg-degan ya, tetap nervous ya. Oke. Dan oke, itu nanti dijawab habis ini ya, Miss Friska ya. Oke. Kalau untuk dari secara ini ya, secara apa namanya, secara general sih. Tadi kan kita udah prepare tuh, udah prepare persiapan untuk sudah mengetahui bagaimana cara menjawabnya, jenis-jenis soalnya. Oh, soal kalau IBT begini segala macam kita sudah mengenal baik. Kemudian kan biasanya adalah kita udah grogi banget pas sebelumnya. Nah, yang pertama adalah jangan telat dulu deh gitu. Nggak boleh telat banget. Pokoknya kalau bisa sih 30 menit sebelumnya kita udah datang. Kalau apalagi kalau misalnya saya dari Semarang, misalnya nih ya, kemudian saya ujiannya di Jakarta, jangan mendadak gitu. Saya belum tahu, apalagi misalnya kayak macet atau segala macam belum tahu tempatnya itu nggak boleh banget, nggak boleh banget. Jadi misalnya one day before kita sudah mengenal dulu tempatnya, ibaratnya kita sudah mengenal dulu ya Medan gitu. Jangan jangan tadi lagi jangan the power of kepepet karena kadang nggak powerful tapi malah powerless gitu. Itu. Kemudian benar-benar prepare kalau misalnya memang kita mau ujian, ya itu tadi jangan begadang gitu standar ya, jangan begadang, jaga kesehatan, benar-benar harus fit. Yang biasanya kalau misalnya telat makan jadi mah atau segala macam, pokoknya benar-benar prepare yourself health dan mentally and physically yang jelas. Kemudian ketika pas untuk mengatur, nah ini kalau lagi pas mengerjakan tuh biasanya kita panic attack. Nah, misalnya, aduh, ini tautnya waktu-waktunya tahu tiba-tiba habis gitu. Nah ini tadi ngikutin yang tipsnya Miss Yonas atau tipsnya Mr. Angga. Kunci pintu dibiasain pakai timer gitu. Mungkin tadi Mr. Angga itu karena tadi belum niat mengerjakannya karena cuman sekedar mencoba aja supaya nanti saya bisa share screen. Akhirnya nggak begitu niat, jadi akhirnya agak merendah sedikit nilainya gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya bener-bener niat nih prepare gitu ya, misalnya tadi mungkin listeningnya aslinya harusnya 17 menit, mungkin tadi Mr. Angga cuma 5 menit, hasilnya makanya jadi sedikit gitu. Gitu. Jadi latihan seperti real test. Bahkan kalau perlu kamarnya dikunci lagi tes TOEFL gitu di depan pintu gitu. Dan itu kebiasaan nanti akhirnya bisa mengatur ritme sehingga apa namanya bisa mengatur ritme untuk mengerjakan soal sehingga bisa mencegah kepanikan. Nah, sekali lagi itu tadi ya. Oh ya, sama ini. Ketika kita listening, ketika kita speaking atau writing, itu pasti ada pertanyaan. Misalnya kayak pertanyaan, do you agree? Nah, ya dijawab, agree apa enggaknya. Jangan kita tuh ngalor ngidul ke sana kemari memberikan argumen tapi nggak ngejawab. Itu yang bikin jelek. Oke. In your opinion, in my opinion, well, TV is not really bad because bla bla bla, but sometimes people bla bla bla, tapi tidak answering question itu yang seringnya kita jadi teralihkan gitu. Jadi kita udah ngomong panjang kali lebar kali tinggi kali pi kuadrat gitu ya, tapi tidak answering the question. Kamu agree apa enggak? Kan intinya di situ. Seperti itu. Jadi ya itu aja. Thank you. Thank you, Miss Fanny. Baik. Ya, tadi Miss Priska tanya ya, ada penuntunnya nggak ada? Itu nanti Pak Angga udah jawab. Baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan sehubungan dengan materi TOEFL IBT?
Pak Rosafif ingin bertanya open mic atau kebuka Buka tidak mic. secara tidak sengaja? Lagi ngobrol kayaknya. Oh iya, secara tidak sengaja berarti. Oke. Ya, silakan. Saya buka satu pertanyaan lagi nih. Sebentar lagi kita udah jam 9, hampir mendekati penghujung acara. Kalau masih ada satu pertanyaan yang ingin diajukan, silakan untuk teman-teman. Halo Miss, Ya, oh Miss saya Priska. Priska. Ya, baik. Miss, ini kan silakan. listening, terkait dengan listening ya. Kita belum terbiasa dengan istilahnya native speaker gitu. Jadi belum terbiasa dengan istilah-istilah English gitu. Jadi gimana ya tipsnya supaya listening bisa kan dia ngomong kita sudah dipersiapkan pilihan, terus kadang kita nggak ngeh dan apa yang disampaikan gitu. Makasih Miss. Ya, thank you pertanyaannya. Silakan Miss Fani untuk menjawab. Oke, kalau sebenarnya tadi sudah sempat saya sharing sedikit ya Kak Friska ya. Jadi kalau untuk listening itu ya memang mau nggak mau kita harus kebiasaan dulu nih listening gitu. Sehingga ketika kita lagi listening otomatis kita bisa membayangkan dia ngomong kata apa gitu. Kayak mau nggak mau kan ya. Nah, bagaimana caranya biar lebih terbiasa, lebih gampang? Miss Friska mungkin bisa nonton ini ya apa namanya tadi yang udah saya sampaikan misalnya kayak nonton Big Bang Theory tapi pakai subtitlenya English. Nonton Disney nih mungkin lagi nonton sama putra putrinya gitu ya nonton Disney tapi pakai nonton Frozen, Elsa, Spider-Man, Finding Nemo tapi pakai subtitlenya English itu nanti secara alami akan meningkatkan gitu. Kalau untuk song saya tidak begitu rekomendasi karena memang jarang banget ya ada soal TOEFL maupun IELTS atau apa tapi IELTS pernah kok pakai lagu. TOEFL itu kayak hampir nggak pernah pakai lagu gitu. Jadi kalau saya sarankan ya tetap berusaha untuk membiasakan diri dengan listening. It is like kita udah terbiasa dengan listeningnya bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau mungkin bahasa Sunda atau bahasa Batak apapun ya. Tapi nah ini sama aja dengan pembiasaan di listening bahasa Inggris karena ya language is habit gitu. Kalau kita used to, kita sudah terbiasa, maka akan terbiasa. Nah, kalau misalnya Miss Friska bulan depan, nah buku ini saya bukan dari Kompas ya, saya bukan dari Kompas, tapi saya sendiri udah belajar tadi tadi malam saya belajar nih dari kelas box English gitu ya. Jadi latihan-latihan yang di kelas box ini banget apa namanya ke asik banget lah buat belajar untuk listeningnya bener-bener improve. Kemudian di bagian akhirnya juga ada kayak itunya loh, ada word listnya loh Kak Afriska. Jadi word list yang biasanya muncul di listeningnya TOEFL. Jadi kayak kosakata yang sering muncul itu muncul lagi di latihan soal. Itu kerennya gitu. Makanya saya ini buku keren banget seperti itu. Itu Kak Friska, I'm really sorry kalau tidak answering, tapi ya memang harus banyak latihan sih mau nggak mau. Gitu. Thank you Kak Friska. Thank you Miss. Memang itu ya. Jadi harus sering-sering latihannya. Biasanya sih ini bahasa Indonesia kan kadang pun salah gitu. Jadi memang nggak apalagi English gitu. Benar, ya memang mau nggak mau gitu. Mau nggak mau ya, bahkan ibaratnya kayak misalnya saya Miss Yonas yang udah setiap saya Miss Yonas yang setiap hari pakai kita maksudnya berkutatnya dengan teaching English aja kalau kita mau ujian tetap kok kita belajar lagi gitu loh. Mau nggak mau karena ya untuk preparing ourselves gitu ya. Biar lebih siap lagi, lebih pede lagi. Thank you Miss untuk jawabannya. Dan ini ada pertanyaan dari Kak Bayina. Bu kalau sudah sign in di Kelasbox pas verifikasi masuk websitenya yang number ya? Emang begitu ya? Masa enggak deh?
Pak Angga nggak ya? Kayak Chrome deh. Harus dijelaskan dulu maksud verifikasi Iya, apa ya? bingung. Kalau Nanti coba misalkan screenshot deh ya nanti. kalau sign up-nya sudah berhasil, itu kan berarti ada verifikasi email. Ketika sudah verifikasi email, itu secara otomatis sudah terdaftar. Dan Kak Bayina nanti bisa langsung login saja, langsung login pakai username dan password yang sudah tadi diisi sebelumnya. Itu aja sih. Harusnya nggak masuk ke website Never-nya. Oh, biasa aja. Coba nanti kalau memang ada kesulitan nggak apa-apa nanti japri ke saya atau ke Pak Angga. Nanti coba Yes, screenshot. dengan senang hati. Ya, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan, disampaikan sebelum kita oh ya, thank you Miss Priska. Sebelum kita akhiri acara hari ini, bentar ya. Boleh satu nggak saya mau bertanya, Miss Femi? Boleh dong. Bu Fani, saya mau tanya nggak apa-apa ya? Waduh, Kalau untuk waduh, malah ditanyain sama narasumber. Waduh, oke gimana? nggak, Kalau aku bisa jawab, aku kalau jawab. kalau untuk speaking itu ya kan speaking itu cara melatih speaking. Apakah efektif nggak ya nonton film bahasa Indonesia tapi subtitlenya bahasa Inggris? Itu efektif nggak ya? Hmm, kan Itu aja ini sih, Miss. belajarnya speaking ya, Yes, belajarnya speaking. speaking. Kalau benar film Indonesia subtitle Inggris. Iya, Oh, kenapa nggak pakai yang Inggris terus pakai subtitle Inggris terus dicobain speaking English? Maksudnya kan, maksud saya, kalau iya lebih enak kan ya? Gimana? Kenapa Mr. Angga kok memilihnya yang begitu? Ini di luar Nurul ini. iya, karena kan kalau di bahasa Indonesia itu pengen memfaham bahasa sehari-harinya kan beda gitu ya, Miss ya. Jadi maksudnya yang kata-kata yang memang agak eh, yang memang secara formal di Inggris tuh nggak ada gitu ya maksudnya ya. Tapi sering kita ucapkan sehari-hari tuh kadang-kadang tuh suka banyak mikirnya ini bahasa Inggris yang enak tuh apa gitu supaya lebih terbiasa aja sih gitu. Oh, enggak. Kalau sebetulnya Ah, sih ah. mau pakai English, film English maupun film Indonesian atau mungkin film Korean ya, pakai subtitle Mm-mm. English nggak masalah. Karena yang the Oh, most oke. important thing dalam producing speaking itu kan kitanya mau speaking atau nggak cuma dibatin kan gitu. Mhm. Maksudnya kan kebanyakan orang Indonesia itu ngerti tapi nggak mau ngucapin karena we never practice it, we never use it in our daily conversation gitu. Sehingga Mhm. sebenarnya paham sih, ngerti. Aku tuh kalau nonton film itu aku paham, tapi ketika giliran ngomong kita nggak bisa karena kayak kaku aja, kayak ada biji rambutan gitu ya. Salah, Iya. biji kedondong. Kayak ada biji kedondong di sini karena kayak apa? Jadi kayak udah lack of confidence, kemudian yang itu udah nggak percaya diri dulu. Abis itu kayaknya aduh vocabulary-nya nggak ada nih. Abis itu terus kayak kita merasa harus harus vocabulary-nya harus sempurna banget, nggak apa-apa kok. Kemudian yang terpenting ini, kita tuh takut salah loh. Ya nggak sih? Takut salah banget Ya. kan. Bahkan apa namanya ketika kita lagi, ini bukan saya berarti ngajarin salah nggak sih ya. Ketika kita lagi di TOEFL IBT ataupun lagi writing IBT, kalau kita making mistake, belum sempurna banget ucapan kita atau writing kita, itu no problem loh, nggak apa-apa loh. Karena itu adalah seperti masih drafting gitu. Jadi nggak harus sempurna, perfecto, 100 gitu semuanya gitu, tapi yang penting kita keluar gitu. Dan answering the question itu yang terpenting. Dan kayak misalnya Mr. Angga setiap hari using Indonesian dengan lancar banget, bahkan nggak mikir. Kemudian misalnya Mr. Angga bahasa daerahnya apa Mr. Angga nih? Sunda, Miss. Sunda. Nah, Mr. Angga misalnya kan udah hafal dengan Sunda, itu juga nggak mikir kan ya? Iya. Karena we use it every day. Nah, berarti supaya lancar speakingnya ya use it every day too, gitu aja sih sebetulnya ya, biar mungkin sama putranya karena kalau saya tuh lupa, ada filsuf Cina kalau nggak salah, correct me if I'm wrong ya Mr. Evan dan Miss Femi, Lause apa ya namanya ya, yang katanya I hear, I forget, I Oh, read, I remember, I do, I understand.
Ya enggak sih? Tapi kita boleh tambahin Ah, lagi. ya. I teach, I master. Gitu. Ya. Ya enggak sih? Thank you. Thank you, Miss Fanny. Thank you, Miss, buat ini semua yang sudah disampaikan tadi dari awal hingga penghujung acara. Kita sangat bersyukur sekali kita bisa dapat banyak informasi dari Miss Fanny. Mudah-mudahan nanti para peserta di sini juga bisa mengaplikasikan ya, semua tips-tips yang sudah diberikan untuk persiapan. Dan jangan khawatir, kita ada setiap saat. Jadi websitenya ada, testingnya ada. Miss Wani juga kalau misalnya rekan-rekan di sini mungkin ada yang pengen ngobrol, pasti juga terbuka lah ya untuk memberikan suggestion dan bimbingan. Kalau ada perlu tutor atau apa, nah itu juga tuh Miss Fani pasti udah tahu lebih banyak. Mungkin kita juga nanti kalau memang perlu nih ya, kita perlu bikin kelas sendiri atau apa secara online, boleh ya Miss Fani ya, kita hubungi Miss Fani lagi nih. Kita ikut belajar ya Pak Angga ya. Oh, siap. Thank you. It's an Yes. honor. Kita ikutan belajar. Les dulu kita. Oke. Revan ada yang mau disampaikan? Wah, ini happy banget. Oke. Baik. Saya rasa kita sudah cukup pada hari ini. Memang banyak hal yang masih kita ingin tanyakan pasti seterusnya. Nanti pas latihan itu mungkin ada lagi pertanyaan-pertanyaan kalau sudah ngerjain ini, ngerjain itu. Aduh, apa ya? Nah, nanti kita boleh diskusikan itu sama-sama ya. Kita ada di grup, nanti mungkin saya juga bisa invite Miss Fanny dan Miss Yonas juga ke grup supaya bisa nanti setiap kita ada acara, jadi Miss Fanny juga tahu, bisa kabari yang lain, guru-guru yang lain, dosen-dosen yang lain. Thank you. Baik, terima kasih untuk semua partisipasinya sudah meluangkan waktu pada malam hari ini untuk belajar bersama, untuk mendengarkan materi-materi yang sangat berguna sekali, isinya daging semua kata orang zaman sekarang nih. Okay, thank you for all your participation, and we will end our program event right now. Jadi Thank you, kalau Miss. Thank you, ya Mr. ada Miss yang mau Angga. tanya-tanya nanti di grup saja ya. Thank you, Ya, Miss ya, Fanny ya, ya. Terima kasih semuanya. semuanya. Have a nice holiday weekend for tomorrow. Bye bye all. You too, Miss. Bye. Miss. Thank you Revan. Terima kasih. Buat mahasiswa di sana semua di UNESA. Iya, Di Miss. Surabaya loh Mbak Fanny. Miss Fanny sama Kemarin Evan Bu juga. Rahayunya ikut yang itu ya, yang Izin pamit ya, Miss. Iya. Sir. Take care. Bye-bye. Ya, Thank you. silakan. Kenapa Mas Revan? Kemarin Bu Rahayunya ikut lagi ya program apa itu? Ikut yang mana ya? Writing. Oh yang ini IFL. Mhm. Tidak ada IFL. Ya ikut. Kita bulan Januari ada lagi kok IFL workshop. Nanti saya kabarin lagi deh. Nanti Miss Fanny juga mungkin bisa ikutan. Kita ada native speaker sih dari Kompas Publishing juga nanti bisa. Nanti saya akan share untuk kegiatan bulan Januari kita. Ya, Thank you. Bye-bye. Bye. Kamsahamnida. Bye. Sheshe. Bye bye all. Saya stop rekaman.